Shalom. Ya, puji nama Tuhan, masih ada hati yang rindu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Percayalah, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita. Walaupun kadang kita membayangkan gak seperti apa yang Tuhan mau, tapi lebih daripada itu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita awali di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh rindu kami semakin dekat kepada Engkau, semakin mengerti akan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam hati kami, untuk kami bisa bersuka cita, untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami mau mulai ibadah raya pada saat pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan kami untuk menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Ku bersyukur sebab hadir-Mu Tuhan di dalam hidupku.
begitu percaya kepada Engkau, memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Sekalipun kami saat ini tidak bisa melihat apa itu yang terbaik, tapi kami yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan atas kehadiran dalam kehidupan kami. Inilah pujian kami, inilah ungkapan syukur kami. Biarkan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, haleluya, amin. Jemaat bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan. Katakan ada satu sobatku, dia tetap setia dalam keadaan apapun juga keadaan bagaimanapun kita, dia tetap setia.
akan senantiasa dicukupkan di dalam Tuhan. Saya minta suami saya berdoa untuk persembahan. Saya minta suami saya berdoa untuk persembahan. Namun
keadaan kami, apapun yang ada nantinya kami hadapi ke depannya ya Tuhan. Tuhan, kami telah selesai memuji nama-Mu lewat puji-pujian kami Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya siapkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, supaya hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Jangan ragu-ragu saudara, luar biasa. Gak apa-apa saudara ya. Hatinya berkata mosok luar biasa tenan gitu ya. Ya tetapi ya gak masalah, ungkapan iman itu profetik kita bahwa semuanya akan luar biasa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang tetap percaya dalam penantian. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang 1 sampai dengan ke-4, kita akan membaca bergantian, saya dan saudara. Saya ayat pertama, Bapak Saudara ayat kedua, demikian saudara sampai dengan ayat ke-4. Ya hanya 4 ayat saudara. Bisa pakai mic ya. Yang giliran baca firman siapa? Kasih mic. Mas Susilo kayaknya. Ya kasih Mas Susilo. Nanti ada beberapa pembacaan yang kita akan baca. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Baik, kita akan membaca bergantian. Begini bunyi firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikan itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. 4 bersama-sama, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, ada satu hal yang saya dan saudara tidak suka. Semua orang gak suka ini biasanya. Apa? Menanti, menunggu. Kita gak akan suka kalau menunggu antrian biasanya. Ada satu ungkapan, menunggu itu pekerjaan membosankan. Betul ya? Jadi artinya bahwa kalau saudara setuju, benar ya, menunggu itu berarti sesuatu yang tidak kita suka. Antre di pom bensin ya, kalau setiap pagi itu di pom bensin antrinya sampai di luar saudara. Wah, kalau enggak sabar enggak kebagian. Ya. Di lampu merah kita lihat orang itu ya, baru kalau sudah lampu kuning bukannya malah direm tapi malah digas. Padahal lampu kuning itu harusnya hati-hati, ini mau ke merah saudara. Tetapi kalau kita lihat lampunya kuning, bukan berhenti, bukan direm tapi malah digas. Ya, artinya kita nggak mau nunggu saudara. Kalau bisa lewat ya. Di rumah sakit ya kita nunggu juga, kalau bisa jangan nunggu Pak, makanya ada daftar dulu online ya supaya tidak terlalu lama menunggu. Nah saudara, rupanya dalam kehidupan iman kita pun kadang nggak sabar dalam menunggu doa, jawaban doa. Kalau bisa cepet, instan ya. Karena apa? Karena hari-hari ini kan zamannya instan saudara. Makanan instan ya, semua serba cepat. Belanja juga cepat ya. Sekarang nggak usah keluar rumah, kita bisa belanja asal punya aplikasi, punya HP Android, kita bisa belanja cukup dari tempat tidur, diantar ke rumah saudara. Yang penting ada duitnya. Ya kita mau transaksi, kalau dulu harus ke bank, capek-capek ke bank, panas, antri dan sebagainya. Tetapi tidak usah untuk hari-hari ini, kita cukup pakai HP, kita transfer dari rumah, semua transaksi beres dalam hitungan detik saudara.
Kita bayar listrik, kita bayar PDAM, enggak usah antri. Semua bisa pakai aplikasi. Serba cepat. Kenapa? Ini dibuat supaya kita tidak menunggu. Kita enggak terlalu lama menunggu. Namun saudara, kita mesti tahu Tuhan itu seringkali bekerja tetapi tidak instan. Tuhan lebih sering mengizinkan kita melewati yang namanya proses dan penantian. Amin. Nah saudara, kan kita ini hanya fokus ke tujuannya. Ya kita itu hanya yang kita lihat itu pengennya di tujuan akhir itu. Tetapi Tuhan tidak gitu. Tuhan itu dia bekerja melalui proses. Meskipun dia punya tujuan akhir, tetapi kita harus lewati proses. Mengapa saudara? Ya karena sebelum kita menerima janjinya, sebelum kita menerima berkat-berkat Tuhan, Tuhan itu lebih rindu membentuk hati kita, membentuk karakter kita menjadi pribadi yang siap terima berkat. Amin. Nah saudara, karakter ini dibentuk dalam perjalanan. Itu bukan di garis akhir. Karakter ini dibentuknya dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Tidak instan. Nah saudara, mungkin hari-hari ini kita juga sedang menunggu jawaban doa, menunggu pekerjaan, ya, menunggu mungkin yang masih bujang menunggu jawaban ada pasangan hidup, menunggu pemulihan dalam keluarga. Nah saudara, biasanya di dalam penantian ini kalau kita tidak sabar, maka kita akan berkata kepada Tuhan seperti di dalam pasal yang pertama, Tuhan sampai kapan? Kenapa engkau diam saja, kan gitu ya. Itu yang terjadi selama kita menunggu. Ya sama seperti yang dikeluhkan Habakuk di dalam pasal 1. Dia bertanya, ia sudah berdoa, ia berseru kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan seolah-olah diam. Dan ketika Tuhan menjawab pun ternyata jawabannya tidak sesuai dengan harapan minggu kemarin. Dijawab, tapi ternyata jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita. Makin bingung. Namun di dalam pasal yang kedua kita menemukan sesuatu perubahan, saudara. Habakuk tidak lagi dikuasai oleh kebingungannya seperti yang di pasal pertama. Ya, ayat ini berkata ia memilih berdiri di menara pengintaian. Ia tidak lagi tidak sabar, tetapi dia memilih untuk menunggu, saudara. Ia memilih untuk percaya. Dan hari ini melalui sikap Habakuk ini kita belajar satu kebenaran yang sangat penting. Penantian itu bukanlah waktu yang sia-sia. Penantian itu adalah sekolah apa? Iman, katakan sekolah iman. Penantian itu sekolah iman. Tempat Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepadanya. Amin. Itu penantian, saudara. Jadi penantian itu bukanlah sia-sia dalam hidup kita. Itu justru bagi kita adalah untuk kita belajar. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Maka Habakuk memilih ini, dia berjaga dan menantikan Tuhan. Yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Ayat ini menunjukkan satu perubahan dari sikapnya Habakuk. Dulu dia tanya sama Tuhan, kok engkau diam Tuhan, sampai kapan? Dulu dia bertanya-tanya, dulu dia tidak ngerti jalan Tuhan, ia bingung dengan jawabannya Tuhan. Tetapi sekarang ia mengambil satu keputusan yang penting, disebutkan apa? Ia memilih berjaga dan bukan menyerah. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, budaya pada waktu itu seorang yang berjaga di tempat itu berjaga di tempat yang tinggi di satu menara. Untuk apa? Untuk mengawasi keadaan. Dia akan
berjaga terus di situ, dia akan terus waspada, dia tidak boleh meninggalkan posnya, dan dia harus tetap waspada, berjaga, menunggu sampai ada pesan datang. Atau mungkin ada keadaan di luar sana, dia akan tahu. Kalau ada pembawa pesan, ya kalau dia harus tahu lebih dulu. Nah, gambaran itu dipakai oleh Habakuk. Walaupun ia belum mendapatkan satu jawaban yang lengkap, tetapi ia tetap berdiri di tempatnya. Artinya apa? Ia tetap menunggu Tuhan. Amin. Nah, saudara, godaan terbesar buat kita ketika kita berdoa dan belum dijawab adalah kita menyerah. Tidak sabar, ya, tidak mau menunggu, tidak mau menantikan. Kemudian kita berkata, percuma berdoa, percuma ibadah, percuma persekutuan, percuma baca firman, percuma aku renungan setiap hari. Toh Tuhan nggak peduli. Namun Habakuk mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa iman itu tetap berjaga, tetap berdiri teguh, menunggu ketika kita mau menyerah. Amin. Maka menunggu ini menjadi sikap iman dalam hidup kita, saudara. Banyak orang kalau menunggu itu berkata, oh menunggu itu pasif Pak, tidak lakukan apa-apa. Oh enggak, Alkitab mengajarkan bahwa menunggu itu adalah tindakan iman. Menunggu itu berarti tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Tetap menanti. Makanya dia berkata, aku tetap menunggu di situ, berdiri di situ. Apa yang akan difirmankannya. Saudara, Habakuk tidak tahu kapan Tuhan itu akan menjawab. Habakuk tidak ngerti bagaimana Tuhan nanti mau bekerja, tetapi satu hal ia yakin bahwa Tuhan pasti bicara, Tuhan pasti berfirman, kan gitu ya. Maka dia tetap menunggu di situ. Makanya dia berkata, aku menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Saya perhatikan, fokusnya tidak lagi kepada masalahnya, fokusnya tidak lagi kepada apa yang dia alami, tetapi fokusnya kepada Tuhan yang mau menjawab doa. Amin. Fokusnya berubah, saudara. Ini iman. Dulu dia fokus ke masalahnya, Tuhan bangsaku kok begini, kok pemerintahnya sekarang begini, kok orang-orang di sekitarku begini. Fokusnya masalah. Kemudian dia baru mengatakan, Tuhan kenapa engkau diam saja? Fokusnya kepada masalahnya. Tetapi mulai pasal 2 dia berubah. Aku mau berdiri menantikan Tuhan. Iman tidak lagi fokus kepada masalah, tetapi iman fokus kepada Tuhan yang mengatasi masalah. Amin. Nah, saudara, jangan biarkan penantian kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jadikan penantian itu sebagai satu kesempatan untuk kita makin kenal dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena masa menunggu itu justru Tuhan bekerja. Ketika kita diizinkan menanti itu Tuhan bekerja, membentuk apa? Kesabaran kita. Membentuk apa? Kerendahan hati kita. Membentuk apa? Supaya iman kita kuat dan teguh, saudara. Itu sama seperti seorang petani. Seorang petani dia menanam sesuatu, biji jagung, biji kacang atau apapun, dia tanam di dalam tanah, saudara. Ketika dia sudah ditanam di dalam tanah, dia kemudian dia tunggu. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu, oh kok hari ini belum tumbuh ya, digali lagi bijinya, tumbuh enggak ya, tanam lagi, kubur lagi. Satu malam dia tunggu, kok enggak tumbuh ya, gali lagi, dilihat lagi, oh kalau gitu enggak akan pernah bertumbuh, saudara. Tetapi dia percaya biji yang sudah ditanam ini suatu saat pasti tumbuh. Enggak usah digali lagi, enggak usah dilihat setiap hari. Percaya saja, pada waktunya dia akan bertunas. Amin. Yang dia lakukan hanya menyiram, merawat,
menunggu. Meskipun belum terlihat, dia percaya bahwa suatu saat akan muncul satu kehidupan. Demikian juga dengan iman kita, saudara. Kadang kita belum melihat apa-apa, belum ada perubahan, belum ada jawaban, tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Justru disitulah Tuhan bekerja. Amin. Maka jangan menyerah, saudara. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan berhenti berharap. Tetaplah berdiri seperti Habakuk, tetap berjaga, tetap mendekat kepada Tuhan. Jadi tetap berjagalah, waspadalah, nantikan Tuhan. Karena itu adalah tindakan iman kita, saudara. Yang kedua, ayat yang kedua dan ketiga. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ini yang utama, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Perhatikan, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, sekilas ayat ini membingungkan. Kita bingung ya. Tuhan berkata begini, apabila berlambat-lambat nantikan, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi Tuhan itu begini, Tuhan berkata begini, Tuhan itu berlambat-lambat, namun tidak bertangguh. Tidak bertangguh itu tidak artinya segera, tidak bertangguh itu artinya tidak terlambat. Jadi kalau di dalam bahasa kita gampangnya begini, Tuhan itu berlambat-lambat namun tidak terlambat. Bagaimana mungkin yang kelihatannya lambat tetapi tidak terlambat? Sederhana, saudara. Karena waktunya Tuhan bukan waktu kita. Amin. Menurut jam kita tampaknya terlambat, tetapi menurut Tuhan itu waktu yang tepat. Kita bekerja berdasarkan kalender harian di dunia ini, berdasarkan waktu di dunia, tetapi Tuhan itu bekerja sesuai dengan rancangan. Sesuai dengan rencananya. Apa yang kita sebut terlambat, seringkali menurut Tuhan justru itu adalah waktu yang tepat. Makanya Tuhan berkata di sini, kalau penglihatan itu tampak berlambat-lambat, nantikanlah. Artinya apa? Jangan berhenti percaya hanya karena kita belum melihat hasilnya. Amin. Kita harus tetap percaya kepada prosesnya Tuhan, saudara. Saudara percaya Tuhan itu mampu buat percepatan. Amin. Tuhan mampu buat terobosan, ya. Dan kita senang ya kalau Tuhan buat percepatan, Tuhan buat terobosan, kita akan senang. Namun saudara mesti kita perhatikan, Alkitab selalu menulis berulang-ulang. Tuhan itu tidak pernah melewatkan yang namanya proses. Tuhan bisa membalik keadaan seperti membalik telapak tangan, bisa. Tetapi perhatikan, Tuhan selalu bekerja melalui proses. Seringkali kita minta Tuhan mempercepat, ya. Tetapi justru Tuhan itu pakai proses untuk mempersiapkan kita menerima hasilnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu lebih peduli pada karakter kita. Tuhan itu lebih peduli menjadi apakah kita daripada cuma sekedar berkat, saudara. Saudara tahu berkat itu kalau tanpa karakter yang baik hancur. Berkat itu kalau tanpa karakter yang baik sombong. Keberhasilan itu tanpa karakter yang baik tinggi hati.
Berkat itu kalau tanpa karakter yang baik, dia merendahkan orang lain. Maka Tuhan lebih peduli membentuk karakter kita dulu. Amin. Dia persiapkan karakternya dulu. Sebelum Tuhan mengangkat, memberkati kita, dia lebih dulu membentuknya supaya wadahnya ini siap. Itu cara kerja Tuhan. Dan itu seringkali kita lihat di dalam Alkitab, polanya begitu. Nanti saya akan jelaskan contoh, saudara. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, bisa langsung ke shoot ke saya, ya di Vmix-nya, jangan ya bisa dilihatkan PPT-nya, ya separuh, oke, separuh saja. Ya. Saya memberikan contoh di sini ada Abraham. Ya, saudara pernah merenungkan tentang Abraham? Abraham itu dia diberi janji akan ada seorang anak perjanjian. Tetapi Abraham harus menunggu berapa? 25 tahun kurang lebih. Bayangkan sudah tahun demi tahun dia menunggu. Tahun pertama, aduh Tuhan kapan? Sudah 1 tahun. Tahun kedua, ini kapan? Gak ada perubahan. Tahun ketiga, coba bayangkan saudara, sampai tahun ke-10 gitu aja saudara. Ini sampai tahun ke-10 Tuhan, janjimu mana? Malah tambah mustahil, sudah mati pucuk Sarah, tidak mungkin bisa hamil. Tambah mustahil. 15 tahun nunggu, 20 tahun nunggu, waduh Tuhan, gak ada perubahan. Tapi saudara, pada waktunya janjinya digenapi. Amin. Saudara bayangkan kalau seandainya Abraham itu memberikan, ya anggap aja 1 tahun. Tuhan berjanji, aku akan berikan keturunan kepadamu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kemudian 1 tahun kemudian lahir Ishak. Saudara bayangkan, saya nggak yakin Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Tapi justru melalui penantian ini Abraham bisa mengenal kasih Tuhan, bisa mengenal kesetiaan Tuhan di dalam menggenapi janjinya. Amin. Siapa lagi? Ada Yusuf. Ya. Saudara, Yusuf ini terima janji Tuhan umur kurang lebih umur 15 tahun mungkin ya, 13 atau 15 tahun. Dia mimpi ada berkas yang tunduk kepadanya, ada bulan dan bintang yang sujud kepadanya. Ya cerita itu kepada ayah, cerita kepada saudara-saudaranya, itu masih muda saudara. Mungkin dia umur 15-17 lah ya. Tetapi mimpi ini tidak langsung jadi kenyataan. Prosesnya apa? Harus masuk sumur saudara. Harus dijual, harus difitnah, harus masuk penjara. Ini waktunya 15 tahun, 13-15 tahun saudara. Baru kemudian jadi penguasa di Mesir. Saudara, kalau seandainya dia dari mimpinya 1 tahun kemudian digenapi, nah, saudara, tidak akan muncul hikmat bagaimana dia mengatasi persoalan di Mesir. Gak akan ada ia menjadi orang yang rendah hati, dia pasti jadi orang yang suka menyombongkan diri. Gak ada Yusuf yang jadi mengampuni saudara-saudara, gak ada. Tuhan sedang membentuk karakternya, karakter seorang pemimpin sebelum Tuhan itu memberikan tahta kepadanya. Proses. Saudara. Siapa lagi? Daud. Ya, Daud itu diurapi jadi raja umur 15 tahun saudara. Ketika dia masih menggembalakan kambing domba. Tapi tidak langsung tahun depan dia jadi raja. Dia harus mengalahkan Goliat,
dia harus melarikan diri jadi tentara, melarikan diri dari Saul, dia harus lari ke padang gurun, sembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena ini persiapan. Kalau pengurapan itu bisa datang dalam satu hari, tetapi saudara perhatikan, pembentukan Tuhan itu proses dan memerlukan waktu. Maka kita harus tetap percaya di tengah proses. Bahkan setiap mujizat yang Tuhan izinkan terjadi itu juga proses. Saudara membayangkan mujizat itu ya gampang Pak, hari ini besok mujizat. Tetapi tahukah saudara sebetulnya ada proses di situ. Kadang kita berpikir mujizat itu ya semuanya seketika Pak. Tetapi Alkitab selalu menunjukkan proses Tuhan seringkali terjadi bahkan di dalam mujizat Tuhan. Elia ketika dia berdoa minta hujan setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal, dia sembelih nabi-nabi Baal ya, karena itu tidak ada hujan selama 3,5 tahun ya. Dia berdoa pada Tuhan untuk minta hujan. Nanti dibaca dalam Raja-Raja 18, 1 Raja 18. Dia berdoa sekali, ngomong sama bujangnya, tolong lihat arah ke laut, tolong lihat arah yang ke laut. Kemudian bujangnya dia naik ke atas bukit, dia lihat gak ada apa-apa, turun lagi gak ada apa-apa. Elia doa lagi, ketika berdoa dia ngomong lagi, lihat sekali lagi, naik lagi, gak ada apa-apa. Dia balik lagi, kesel Pak aku. Naik turun itu ke bukit, saudara, dia harus naik ke bukit, turun lagi. Seandainya kemudian Elia berkata, wis lah, dia mandek di hitungan kelima, wis gak doa lagi. Ya kan? Ketiga kosong gak ada apa-apa. Keempat dia suruh lihat gak ada apa-apa, wis capek pokoknya. Kelima, waduh gak ada apa-apa lagi. Keenam, tambah kesel Pak, gak ada harapan. Bayangkan saudara kalau Elia berhenti pada hitungan yang keenam, pada doa yang keenam, gak akan terjadi mujizat. Tetapi ketika pada doa yang ketujuh, dia kembali suruh hambanya, bujangnya, coba lihat ke arah ke laut. Kemudian bujangnya melihat, oh ada awan sebesar telapak tangan. Awan kecil, tetapi saudara ini pertanda. Sesuatu yang kecil menjadi satu tanda akan ada hujan yang besar, pekerjaan yang besar. Jadi saudara sampai 7 kali naik turun ke bukit ini. Kalau pada yang keenam sudah berhenti, gak akan lihat apa-apa. Saudara pernah lihat kisahnya anak Aman? Ini kalau tadi Elia, sekarang Elisa. Ya. Naaman ini siapa? Panglima tentara Aram. Ya, dia datang kepada Nabi Elisa dengan harapan supaya dia sembuh dari kusta. Harapannya kan gini, ketika dia datang kepada Elisa, kemudian Elisa itu komat kamit gitu ya. Di depannya komat kamit, terus mercikkan sesuatu mungkin gitu ya, dan sembuh kan gitu ya. Harapannya kan gitu. Tetapi Elisa ngomong apa? Kamu pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Waktu itu Naaman marah saudara ya. Apa enggak ada sungai yang lebih bersih? Dia kan bisa nyuruh ke sungai yang mana, yang lain yang lebih bersih. Kenapa ini harus di sungai Yordan? Kenapa harus 7 kali? Saudara,
Ini sedang menguji kesetiaan dan kerendahan hati Naaman. Ya nanti khotbah beda itu nanti ya. Dia masuk ke sungai Yordan, kemudian dia merendam diri, gak ada apa-apa, gak terjadi apa-apa. Dia masuk lagi, gak ada apa-apa, 2, 3 kali. Mungkin hampir menyerah dan putus asa. Seandainya dia berhenti di hitungan kelima, maka dia tidak akan sembuh saja. Tapi ketika dia taat sampai yang ke-7 kali, terjadi perubahan. Amin. Sembuh. Ada mujizat dinyatakan. Saudara, kesembuhan datang ketika kita juga lewati proses juga. Mujizat datang ketika kita mau lewati proses juga. Ia taat sampai akhir, maka terjadi mujizat. Kita nggak tahu 7 kalinya Tuhan itu kapan. Mungkin 7 tahun, mungkin 7 bulan, atau mungkin 15 tahun. Kita nggak ngerti. Tapi ketujuhnya Tuhan kan kita nggak ngerti. Yang perlu saya dan saudara kerjakan adalah tetap percaya di tengah-tengah proses ini. Amin. Saudara tahu minuman apa? 7 up itu. Yang mudah-mudah tahu 7 up apa 7 up? 7 up. Ya. Ada minuman namanya 7 up ya. Yang tua, yang bapak-bapak mungkin tidak ngerti bapak ibu, tapi yang tua-tua biasanya ngerti. Minuman 7 up. Sudah tahu itu kisahnya. Itu sebenarnya dibuat karena dia risetnya itu 7 kali, 6 kali, yang ke-7-nya baru berhasil. Jadi dia minuman bersoda ya. Jadi dia pertama dia ciptakan minuman ini, dia buat minuman ini, yang pertama tidak berhasil, yang kedua tidak berhasil, nah, yang 3, 4, 5 kurang, yang ke-6 masih kurang, baru yang ke-7 ini up, yang ke-7 ini berhasil, maka dijadikan nama 7 up. Yang ke-7-nya ini yang berhasil, artinya proses. Ada satu kisah dalam Alkitab yang terkenal, yang kita sukai, kebangkitan Lazarus ya. Lazarus dibangkitkan. Ini satu kisah yang paling jelas tentang penundaan Tuhan ketika Lazarus sakit. Ya, waktu itu Maria dan Marta dia kirim pesan kepada Yesus, Yesus, Lazarus orang yang kau kasih itu sakit. Iya, yang kau kasih sakit. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mendengar berita itu, dia sengaja tinggal berapa hari? 2 hari. Dikai kabar Lazarus ini sakit, nggak segera. Dia malah sengaja tinggal 2 hari di tempatnya dia berada, sampai akhirnya Lazarus mati. Kenapa kok begitu? Apakah Yesus tidak mengasihi Lazarus? Ya tentu dia mengasihi, saudara. Karena Alkitab juga mengatakan dia mengasihi Maria, Marta dan saudaranya, termasuk Lazarus. Nah, ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah mati 4 hari. Kemudian Marta itu berkata begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Maria itu sebenarnya ngomong gini loh, Tuhan, telat. Untuk murene iki telat. Tuhan, kamu tuh kesini telat. Lazarus wis kadung mati. Tapi apakah benar Yesus terlambat? Saudara,
Seandainya Yesus ini datang lebih awal, maka kita hanya akan melihat kisah Yesus menyembuhkan Lazarus yang sakit. Betul ya? Tetapi rupanya Tuhan berbeda. Tuhan pengen memberikan satu pelajaran yang lain. Ketika Tuhan datang dan Lazarus sudah mati, Yesus mau menyatakan hal yang lain. Maka nanti di situ dicatat, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, penundaan itu seringkali justru memperlihatkan kepada kita, menghasilkan kemuliaan yang lebih besar. Bukan hanya Yesus yang menyembuhkan, tetapi Yesus yang membangkitkan orang mati. Nah seringkali kan kita berkata, Tuhan terlalu lama, Tuhan Engkau terlambat. Padahal saudara, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Karena itu saudara, jangan kita mengukur kasih Tuhan dari cepat dan lambatnya Tuhan itu menjawab. Ukurlah kasih Tuhan dari apa saudara? Karakternya yang setia, dari kasihnya yang tidak pernah berubah. Maka saudara jangan membenci proses. Amin. Katakan kanan kiri, jangan benci proses. Jangan benci proses. Kenapa? Sebab lewat proses inilah Tuhan membentuk iman kita. Lewat proses inilah Tuhan membentuk kesabaran kita. Lewat proses inilah Tuhan membentuk kerendahan hati kita. Lewat proses ini Tuhan membentuk ketekunan kita. Ingat tadi saudara, Tuhan bekerja nampak berlambat-lambat, namun tidak pernah terlambat. Maka dari segala yang kita pelajari di atas, bahwa hidup kita harus hidup dengan tetap percaya, menanti kepada Tuhan, tetap berdiri teguh dalam iman. Dan kita harus melewati segala sesuatu meskipun itu proses. Kehidupan saudara dibentuk untuk hidup dengan iman saudara. Yang terakhir saudara, ayat yang keempat. Setelah Tuhan berbicara tentang waktunya dan mengajarkan Habakuk untuk menunggu, Tuhan menutup bagian ini dengan satu kalimat yang sangat penting. Ayat keempat begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada hatinya tidak lurus, tetapi perhatikan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi kita sudah diajar di bagian atas untuk kita tetap menunggu Tuhan, untuk kita tetap percaya dalam proses Tuhan. Maka saudara-saudara harus hidup dalam percaya, hidup oleh iman. Dan seringkali ini kita temukan nanti di dalam perjanjian baru dikutip kembali, ya di dalam Roma pasal 1 itu dikutip, di dalam Galatia dikutip, dalam Ibrani juga dikutip bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Apa maksudnya saudara? Jadi bukan hanya bahwa kita ini diselamatkan oleh iman, bukan hanya itu, tetapi ini juga membawa seluruh kehidupan orang percaya itu harus dijalani dengan iman. Kehidupan saya dan saudara itu harus dijalani dengan iman. Ya, orang benar akan hidup oleh imannya, artinya bahwa iman itu bukan hanya dibutuhkan ketika kita pertama kali percaya Tuhan, bukan. Itu pengakuan iman kita percaya Yesus. Tetapi setelah itu kemudian kita berkata, sudah cukup. Enggak, saudara. Iman itu menjadi cara hidup orang percaya setiap hari. Ketika doa kita dijawab, kita tetap hidup oleh iman. Ketika doa kita tidak dijawab, saya dan saudara tetap hidup oleh iman. Ketika pintu dibukakan,
Saya dan saudara tetap hidup oleh iman. Ketika pintu semua tertutup, kita pun harus hidup oleh iman. Artinya iman itu menjadi gaya hidup kita setiap hari. Iman itu tidak bergantung kepada keadaan, saudara. Tetapi iman itu bergantung kepada Tuhan yang memegang keadaan. Makanya orang beriman tetap percaya meskipun belum melihat, saudara. Ya kan seringkali dunia memberikan kepada kita, kalau saya melihat saya percaya, tetapi firman Tuhan tidak begitu. Berbahagia orang yang tetap percaya meskipun tidak melihat. Artinya saudara, bukan berarti kita menutup mata atas keadaan, ya. Tetapi kita memandang keadaan itu melalui janji Tuhan. Habakuk belum melihat perubahan, saudara. Waktu dia berdoa belum ada perubahan. Bangsa Babel masih, Tuhan berkata Babel nanti akan dipakai. Keadaan Yehuda pada waktu itu belum baik, tetapi dia memandang kenyataan melalui janji Tuhan. Tuhan berkata tetaplah hidup oleh iman. Iman bukan berarti bahwa semua pergumulan kita sudah dijawab, tetapi iman itu tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum mengetahui akhir dari ceritanya. Saya bilang tadi bahwa iman kita tidak bergantung keadaan. Keadaan itu bisa berubah, betul? Ya, keadaan saya dan saudara bisa berubah, saudara. Hari ini sehat, siapa tahu besok sakit, ya kan? Itu keadaan bisa berubah. Hari ini kita berhasil, siapa tahu besok gagal. Ya, hari ini kita mungkin kelimpahan, tapi siapa tahu besok kekurangan. Itu namanya keadaan, bisa berubah. Kalau iman kita hanya bergantung kepada keadaan ini yang bisa berubah-ubah, maka iman kita juga pasti turun naik. Ketika diberkati, ketika sehat, ketika berhasil, ketika berkecupan, oh imannya up. Tetapi ketika diizinkan sakit, kita rugi, kurang beruntung, imannya mulai lemah. Ini iman bergantung keadaan, saudara. Makanya iman saudara, iman kekristenan tidak bergantung keadaan, tetapi bergantung kepada Tuhan yang memegang keadaan. Dasarnya bukan keadaan, tapi dasarnya Tuhan yang setia. Tidak bisa ya. Bagian terakhir. Nah, saudara, kita sudah belajar bagaimana Habakuk berdiri menantikan Tuhan. Bagaimana kita tetap percaya di tengah-tengah proses. Bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya itu hidup oleh iman. Ya, namun seringkali kita masih bertanya, bagaimana saya bisa tetap percaya, Pak, ketika penantian itu terasa begitu berat. Maka selalu bagian terakhir dalam khotbah saya biasanya saya pakai kristologi, ya. Saya masukkan Kristus di sini. Kristus menjadi jaminan pengharapan kita. Jawabannya karena kita memiliki juru selamat yang setia. Amin. Kita punya Kristus yang setia. Iman kita memiliki dasar yang kokoh, yaitu Kristus yang tersalib. Bukan hanya tersalib dan mati, tetapi Kristus yang bangkit kembali pada hari ketiga. Dan ini menjadi sumber dan jaminan pengharapan kita, saudara. Kenapa kita bisa percaya? Ya bukan masalahnya selesai, bukan. Bukan karena kita tahu doa kita kapan dijawab, bukan, tetapi karena kita mengenal pribadi yang kita percaya. Saudara perhatikan, kalau Allah sanggup mengubah salib menjadi kemenangan, maka Tuhan juga sanggup mengubah air mata kita jadi sukacita. Amin. Tuhan juga sanggup mengubah penantian kita jadi satu kesaksian dan kemenangan. Tuhan juga sanggup mengubah proses kita itu menjadi berkat. Maka saudara jangan ukur kasih Tuhan itu dari
apa yang saudara lihat hari ini, dari apa yang kita lihat hari ini. Ukurlah dari salib Kristus yang sudah membuktikan kasih-Nya. Ukurlah dari kubur yang kosong, kebangkitannya itu membuktikan kuasanya. Nah saudara, hari ini mungkin kita sedang berada dalam satu penantian. Singer songwriter bisa maju ke depan. Kita mungkin hari ini belum melihat jawaban. Kita mungkin hari ini belum mengerti jalan Tuhan seperti apa. Persiapkan laguku hidup karena percaya. Tapi kita sudah memiliki satu bukti yang bisa dipercaya. Buktinya apa? Salib, saudara. Salib itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan itu bisa dipercaya. Amin. Buktinya apa lagi? Kubur yang kosong. Kebangkitannya itu adalah bukti bahwa kuasa Tuhan itu bisa dipercaya. Maut saja dikalahkan. Maka saudara jangan berhenti percaya. Tetaplah hidup oleh iman. Tetaplah setia di tengah proses. Sebab Allah yang memegang masa depan kita adalah Allah yang sama, yang sudah membuktikan kasih-Nya dan kuasanya di dalam Kristus Yesus. Kita percaya ketika kita diizinkan dalam penantian. Ingat saudara, tadi apa? Jadi tagline kita. Walau Tuhan itu seolah berlambat-lambat, tetapi Dia tidak pernah terlambat. Amin. Puji Tuhan dan berkati. Kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam rencana-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita naikkan pujian dari awal. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Kita bangkit berdiri. Walau dalam kesusahan, sesakan, seluruh hidupku
mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Biarlah kami tetap setia, taat menanti janji Tuhan. Karena kami diberitahu oleh firman-Mu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dan waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Biarlah dalam proses penantian apapun yang kami harapkan, yang sesuai dengan janji Tuhan itu, kami tetap setia dan taat. Dan kami tetap mempercayai bahwa janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya mendengar lalu kita lupakan. Tapi kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami, hidup dengan iman. Bukan dengan melihat apa yang kami lihat. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Kami mengucapkan syukur dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang telah Tuhan pakai. Tuhan panggil untuk menjadi gembala di tempat ini. Memperlengkapi kami, memperlengkapi orang-orang kudus di tempat ini untuk menjadi mempelai-mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa untuk firman-Mu siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Baik, silakan duduk. Baik, ada pengumuman jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Ibu Dina siap untuk jadwalnya? Belum. Oh ya. Ada jadwalnya sudah. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini ya. Iman yang sejati tetap percaya sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapan. Amin. Tetap setia melewati setiap proses dalam hidup kita karena sesuatu yang lebih besar sudah Tuhan persiapkan bagi kita semua. Saya akan bacakan warta gereja sepekan ya, untuk menjadi perhatian kita semua. Yang pertama hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, doa puasa jam 9 pagi di gereja. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, komsel keluarga di gereja. Pemimpin pujian nanti Bapak Susilo. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, ibadah Jumat ceria. Pemimpin pujian Saudari Kesia, firman Tuhan Ibu Yeni. Hari Sabtu 25 Juli 2026, ibadah Youth. Pemimpin pujian Saudara Sandro, firman Tuhan Ibu Dina. Kita akan kembali hari Minggu 26 Juli 2026, ibadah Raya Minggu. Pemimpin pujian Ibu Dina, singer Ibu Nino, Saudara Sandro, Ibu Elki, multimedia Saudara Eri dan Saudari Fani, kolektor Ibu Yani, pembaca firman Saudara David. Demikian warta gereja sepekan untuk menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita sudah terima pengumuman. Ada satu hal lagi saya sampaikan meskipun ini tidak resmi juga. Hari ini Pak Suyoto. Pak Suyoto siapa? Pak Suyoto itu dulu suaminya Bu Eni almarhum yang merawat Johan ketika masih kecil, ya, dipanggil Tuhan. Jadi keluarga dari Johan, ya hari ini Pak Joko, Pak Joko, Bu Yani, Johan ke sana. Saya kita tidak bisa ikut ke sana, tetapi paling tidak kita berempati, ya, berempati. Ya, meskipun tidak di sini, tempatnya di Demak, ya, di Demak. Saya di Demak.
lama, jadi tidak memungkinkan kita ke sana. Saya dapat kabar bahwa yang dulu merawat Johan ketika masih kecil ini dipulang, ya dipanggil Tuhan. Meskipun kita tidak seiman, tetapi ya sama Tuhan paling tidak kita berempati dengan Tuhan. Itu ya. Dan Yesus memberkati. Sedikit tambahan dari saya. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kembali kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami disertai Tuhan. Biarlah pujian, pengagungan kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah kurban syukur kami berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan juga Tuhan firman-Mu yang sudah kami terima, ini menjadi benih kebenaran yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami makin serupa segambar dengan Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini sudah datang berhimpun di hadapan-Mu. Bersama-sama kami berbakti kepada Tuhan. Engkau menilik keberadaan kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Allah yang punya rancangan yang baik dalam kehidupan kami. Maka segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi kami alami hari-hari ini, itu tidak lepas dari kendali Tuhan. Semua bertujuan demi kebaikan, membuat karakter kita makin baik di hadapan Tuhan, membuat kita makin rendah hati, makin memuliakan nama Tuhan, dan berfokus kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang mengalami pergumulan baik dalam keluarga, dalam keuangan, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan campur tangan. Biarlah setiap